Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernel Khairani sebagai moderator dari kelompok 4. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai jaringan kerja CPM atau Critical Path Method. Baik, di sini adalah anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Fernel Khairani, kemudian ada Rizky Awaludin, Nadia Uktishari, Ventina Galuh Pramesti, dan juga Aulia Salsabila. Baik, langsung saja ke materi. Materi pertama akan saya bahas mengenai apa itu CPM atau Critical Path Method. Nah, CPM dalam bahasa Indonesia berarti metode jalur kritis yang merupakan sebuah model ilmu manajemen untuk perencanaan dan juga pengendalian biaya sebuah proyek. Model ini dikembangkan oleh perusahaan DuPont pada tahun 1957 untuk pembangunan sebuah pabrik kimia. Selanjutnya mengenai perbedaan antara PERT dan CPM, yaitu PERT memusatkan perhatiannya pada penemuan waktu penyelesaian kegiatan yang bersifat probabilistik, sehingga waktu penyelesaian proyek bisa dianalisis dengan menggunakan hukum-hukum statistik. Sedangkan CPM lebih memusatkan perhatiannya pada penemuan waktu kecepatan suatu kegiatan dengan biaya minimum agar proyek bisa selesai dalam waktu tertentu. Selanjutnya, penerapan atau implementasi teknik jaringan CPM. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk dan juga perkembangan dalam dunia konstruksi, membawa sebuah dampak dalam sistem perekonomian dan juga di berbagai sektor. Nah, kondisi demikian memerlukan teknik perencanaan dan juga pelaksanaan yang sistematis, efisien, dan juga efektif dalam pengelolaan pembangunan, terutama di bidang manajemen proyek, sehingga diharapkan agar pelaksanaan proyek tercapai hasil yang optimum. Penjadwalan sendiri harus disusun secara sistematis dengan penggunaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien, agar tujuan proyek dapat tercapai secara optimal. Contoh penerapan yang pertama yaitu penerapan CPM dalam pembangunan gedung kantor. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu mengidentifikasi kegiatan. Kegiatan dapat mencakup langkah-langkah seperti perencanaan desain, pengerjaan fondasi, pembangunan struktur, instalasi utilitas, dan juga penyelesaian interior. Yang kedua yaitu estimasi waktu. Nah, setiap kegiatan pasti diestimasi waktu pengerjaannya. Misalnya desain mungkin memerlukan waktu 2 bulan, pengerjaan fondasi 3 bulan, dan juga seterusnya. Selanjutnya, buat diagram jaringan. Nah, gunakan diagram jaringan ini untuk menggambarkan ketergantungan antar kegiatan. Misalnya, pengerjaan fondasi tidak dapat dimulai sebelum desain selesai. Selanjutnya, kita dapat menghitung waktu awal dan juga waktu akhir. Nah, kita dapat menentukan waktu awal dan akhir untuk setiap kegiatan berdasarkan estimasi waktu dan juga hubungan antar kegiatan. Selanjutnya yaitu kita dapat menemukan jalur kritis. Kita dapat mengidentifikasi jalur-jalur kritis seperti mungkin dari desain ke pengerjaan fondasi yang menentukan durasi keseluruhan proyek. Selanjutnya yaitu manajemen resource atau mengatur sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan peralatan agar sesuai dengan jadwal. Misalnya memastikan bahwa tim konstruksi yang sama dapat beralih dari satu kegiatan ke kegiatan berikutnya tanpa adanya gangguan. Selanjutnya yaitu monitoring dan kontrol. Kita dapat memantau progres proyek secara berkala, mengidentifikasi kegiatan yang tertunda, dan juga menyesuaikan jadwal jika diperlukan. Contoh penerapan yang kedua yaitu penerapan CPM dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, yang pertama dapat kita lakukan yaitu identifikasi kegiatan. Kita dapat menentukan semua tugas yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak seperti perancangan sistem, pengembangan kode, pengujian, dan juga dokumentasi. Selanjutnya, kita dapat mengestimasi waktu. Kita dapat memperkirakan waktu untuk menyelesaikan setiap tugas pengembangan. Misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk menulis kode, menguji fungsi, dan juga menyelesaikan dokumentasi. Dan selanjutnya, kita dapat membuat diagram jaringan. Nah, kita dapat menggunakan diagram jaringan untuk menunjukkan ketergantungan antar tugas. Misalnya, pengujian tidak dapat dimulai sebelum pengembangan kode selesai. Selanjutnya, kita juga dapat menghitung waktu awal dan juga waktu akhir. Nah, kita dapat menentukan waktu awal dan akhir untuk setiap tugas menggunakan rumus-rumus CPM seperti early start atau ES dan juga early finish atau EF. Selanjutnya, kita juga dapat menemukan jalur kritis. Kita dapat mengidentifikasi jalur-jalur dengan total waktu penyelesaian terpanjang. Jalur kritis menentukan durasi keseluruhan proyek dan juga tugas-tugas kritis untuk penyelesaian tepat waktu. Selanjutnya, manajemen sumber daya. Kita dapat mengatur sumber daya manusia dan komputasi agar sesuai dengan jadwal proyek. Kita juga dapat memastikan bahwa tim pengembang memiliki sumber daya yang cukup untuk tugas-tugas kritis. Selanjutnya yaitu monitoring dan kontrol.
Kita juga bisa memantau progres proyek secara teratur dan mengidentifikasi apabila ada keterlambatan atau perubahan. Kita juga bisa menyesuaikan jadwal menggunakan rumus-rumus CPM jika diperlukan. Materi selanjutnya yaitu mengenai rumus yang digunakan dalam teknik jaringan CPM. Nah, CPM sendiri adalah suatu teknik perencanaan dan juga pengembangan pengendalian. Selanjutnya yaitu materi mengenai rumus yang digunakan dalam teknik jaringan CPM. Nah, CPM sendiri adalah suatu teknik perencanaan dan juga pengembangan yang dipergunakan dalam proyek berdasarkan pada data biaya dari masa lampau atau past cost data. Tujuan dibuatnya sebuah metode ini adalah untuk mengoptimalkan biaya proyek, di mana dapat ditentukan kapan pertukaran biaya dan waktu harus dilakukan untuk memenuhi penyelesaian proyek dengan biaya seminimal mungkin. Nah, metode CPM dipakai cara deterministik, yaitu memakai satu angka estimasi. Nah, di sini kurun waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dianggap telah diketahui dan baru pada tahap berikutnya diadakan pengkajian lebih lanjut apakah kurun waktu tersebut dapat diperpendek. Misalnya dengan menambah biaya yang dikenal sebagai time cost trade-off. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Awaludin dengan NIM B102 1221094. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada terminologi dan perhitungan. Nah, yang pertama, di dalam terminologi dan perhitungan memiliki 7 variabel dengan pengertian yang berbeda-beda. Nah, untuk yang pertama adalah TE sama dengan E. Nah, definisi dari TE sama dengan E adalah waktu paling awal peristiwa dapat terjadi, yang dimana waktu paling awal suatu kegiatan yang berasal dari mode tersebut dapat dimulai. Karena menurut aturan dasar jaringan kerja suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan terdahulu telah selesai. Untuk yang kedua ada TL sama dengan L. Waktu paling akhir peristiwa boleh terjadi, yaitu waktu paling lambat yang masih diperbolehkan bagi suatu peristiwa terjadi. Yang ketiga ada ES, waktu mulai paling awal suatu kegiatan. Bila waktu kegiatan dinyatakan atau berlangsung dalam jam, maka waktu ini adalah jam paling awal kegiatan dimulai. Yang keempat ada EF, yang dimana waktu selesai paling awal kegiatan. Bila hanya ada satu kegiatan terdahulu, maka EF suatu kegiatan terdahulu merupakan ES kegiatan berikutnya. Selanjutnya, yang kelima ada LS, yaitu waktu paling akhir kegiatan boleh mulai. Yaitu waktu paling akhir kegiatan boleh dimulai tanpa memperlambat proyek secara keseluruhan. Yang keenam, LF, waktu paling akhir kegiatan proyek boleh selesai tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Yang ketujuh atau terakhir adalah D, kurun waktu dari suatu kegiatan yang pada umumnya dinyatakan dalam satuan waktu, hari, minggu, bulan, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada biaya dan waktu perencanaan. CPM adalah mode manajemen proyek yang mengutamakan biaya sebagai objek yang dianalisis. Dengan demikian, ada dua kondisi yang diobservasi oleh mode CPM tersebut, yaitu A. Yang pertama, kondisi penyelesaian proyek secara normal, dan yang kedua, kondisi penyelesaian proyek yang dipercepat. Dari dua macam kondisi tersebut, menghasilkan atau menurunkan 4 macam parameter seperti di dalam PPT ini. Yang pertama, ada waktu penyelesaian normal atau waktu normal. Yang kedua, biaya penyelesaian normal atau biaya normal. Yang ketiga, waktu penyelesaian yang dipercepat atau waktu cepat.
Yang keempat, biaya penyelesaian yang dipercepat atau biaya cepat. Nah, selanjutnya di dalam biaya dan waktu perencanaan, jika waktu penyelesaian suatu kegiatan normal, maka biaya langsung yang terlibat dalam penyelesaian kegiatan itu dikategorikan sebagai biaya normal. Sedangkan jika percepatan terhadap suatu kegiatan dikehendaki, maka diperlukan tambahan biaya langsung BT sebagai biaya percepatan. Waktu untuk menyelesaikan kegiatan yang lebih cepat dari waktu normal tersebut dinamakan waktu cepat, dan biaya yang berkaitan dengan percepatan kegiatan tersebut dinamakan biaya cepat. Jadi istilah normal di sini semata-mata digunakan untuk membedakan kondisi normal dari kondisi yang tidak normal, yaitu waktu yang lebih cepat atau biaya yang lebih besar. Nah, untuk keempat di bawah ini yaitu WN waktu normal, WC waktu cepat, BN biaya normal, BC biaya cepat. Nah, selanjutnya adalah hitungan maju. Sebelum masuk ke dalam rumusnya, kita harus tahu apa itu hitungan maju. Dalam mengidentifikasi jalur kritis atau CPM itu sendiri dipakai suatu cara yang disebut hitungan maju. Berikut adalah aturan dalam hitungan maju. Nah, yang pertama, kecuali kegiatan awal. Suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendahulunya atau predesesor telah selesai. Yang kedua, waktu selesai paling awal suatu kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling awal, ditambah kurun waktu kegiatan yang bersangkutan. EF sama dengan ES tambah D atau EF dalam kurung I sampai J sama dengan ES dalam kurung I sampai J tambah D dalam kurung I sampai J. Yang ketiga, bila satu kegiatan memiliki dua kegiatan atau lebih kegiatan terdahulu yang berkaitan, maka waktu mulai paling awal ES kegiatan tersebut adalah sama dengan waktu selesai paling awal EF yang terbesar dari kegiatan terdahulu. Nah, selanjutnya adalah contoh dari sebuah soal dari hitungan maju. Jika teman-teman melihat di Google atau di dalam YouTube untuk hitungan maju ini, begitu juga dengan hitungan mundur, itu tidak langsung seperti di dalam PPT. Biasanya dia itu berupa tabel dahulu, lalu kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Dia tabel terlebih dahulu dengan ada tadi D sama hitungan-hitungan yang antara 1 dan 2 ini, 1 dan 2. Nah, itu dia berbentuk tabel dahulu, lalu diubah ke dalam rangkaian seperti ini untuk menghitung hitungan maju dan dipakai juga untuk hitungan mundur nantinya. Nah, untuk yang pertama, contohnya ya, itu kegiatan 1, 2, 1 sampai 2 didapat EF dalam kurung 1 sampai 2 sama dengan ES 1 kurang 2 tambah D sama 0 tambah 2. Nah, 0 itu biasanya itu dipakai dari yang satu ini karena masih belum ada angka, dan 2 ini didapat dari 1 sampai 2 ini, yang 2 di tengah-tengah ini. Nah, itu kan ada 2. Nah, di sini 2. Nah, didapat dari situ. Nah, selanjutnya adalah kemudian waktu selesai paling awal kegiatan 2 sampai 3 adalah hari kedua plus hari ketiga. Tinggal didapatkanlah kegiatan 2 sampai 4 atau EF dalam kurung 2 sampai 4 sama dengan ES dalam kurung 2 sampai 4 tambah D sama dengan 2 tambah 5 sama 7. Nah, EF 2 sampai 4 di sini kan dapat dari 2 menuju ke 4. Begitu juga dengan selanjutnya ditambah D. Lalu dapat dari mana 2 sama 5 ini? 2 sama 5 didapat dari 2 angka sebelumnya itu 1 dan 2 ini, lalu ditambah dengan angka 5 yang menuju ke 2 ke 4 di tengah ini, sehingga ditambah hasilnya mendapat 7. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu 3 sampai 5 EF 3 sampai 5 sama dengan ES 3 sampai 5 tambah D sama dengan 5 tambah 4, sama seperti contoh yang tadi yaitu 3 sampai 5. Nah, 5 dapat dari mana? Yaitu 2 ditambah 3 ini sama dengan 5 menuju ke 3, lalu 4 didapat dari 3 ke 5 sehingga hasilnya adalah 4.
lalu ditambah, dapatlah hasil 9. Lalu selanjutnya ES sama dengan 4 dikurang 4 sampai 5. EF sama dengan dalam kurung 4 sampai 5 sama dengan ES 4 dalam kurung ES 4 dalam kurung 4 sampai 5 tambah D sama dengan 7 ditambah 6 sama dengan 13. 7 didapat dari 4 ke 5. 5 sebelumnya, yaitu didapat untuk 7 didapat dari 2 ke 4 dulu, hasil sebelumnya dapat di 4 yaitu 2 tambah 5 menjadi 7. Lalu 6 didapat dari 4 sampai ke 5 yaitu 6. Angka 4 ini sudah 7 dapat dari sini. Ini dapat dari sini. Nah, lalu untuk yang 6 yaitu didapatkan dari 4 menjadi 5 yaitu di tengah-tengah 6, sehingga hasilnya dapat adalah 13. Kegiatan 5 sampai 6 EF 5 sampai 6 sama dengan EF 4 sampai 5 ditambah 3 sama dengan 13 ditambah 3. Nah, untuk 3 itu didapat dari sini. Ketutupan dari crosser, yaitu ini dapat adalah sebenarnya itu 3. Kalau dilihat itu 3 ketutupan crosser atau tanda panah. Nah, 13 didapat dari 2 tambah 5 7, lalu tambah 6 sehingga dapat nilai 5 adalah 13. Lalu ditambah untuk yang 3 di sini 5 ke 6 sehingga hasilnya adalah 16. Nah, jadi kegiatan di atas akan dapat diselesaikan pada hari ke-16, yaitu kegiatan 5 sampai 6 sesuai hasil yang sudah diperoleh. Itu saja dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Nadia Kishari akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu mengenai hitungan mundur. Perhitungan mundur dimaksudkan untuk mengetahui waktu atau tanggal paling akhir kita masih dapat memulai dan mengakhiri masing-masing kegiatan, tanpa menunda kurun waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan yang telah dihasilkan dari maju. Hitungan mundur dimulai dari ujung kanan suatu jaringan kerja. Aturan dalam hitungan mundur ialah waktu mulai paling akhir suatu kegiatan adalah sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi waktu berlangsungnya kegiatan yang bersangkutan, atau LS kurang LF kurang D. Bila kegiatan memiliki atau memecah menjadi 2 atau lebih kegiatan-kegiatan berikutnya, suksesor, maka waktu selesai paling akhir LF dari kegiatan tersebut adalah sama dengan waktu mulai paling akhir LS kegiatan berikutnya yang terkecil. Kegiatan yang selesai dalam 16 hari. L6 sama dengan EF 5 kurang 6 sama dengan 16 dan 1 F dalam kurung 5 kurang 6 tutup kurung sama dengan L6. Kegiatan 5 kurang 6 sama dengan LF 5 kali 6 kurang D sama dengan 16 kurang 3 sama dengan 13. Kegiatan 4 kurang 5 sama dengan LS 4 kurang 5 D sama dengan 13 kurang 6 sama dengan 7. Kegiatan 3 kurang 5 sama dengan LS 3 kurang 5 kurang D sama dengan 13 kurang 4 sama dengan 9. Kegiatan 2 kurang 4 sama dengan LS 2 kurang 4 kurang D sama dengan 7 kurang 5 sama dengan 2. Oke, selanjutnya yaitu float total. Arti penting dari float total adalah menunjukkan jumlah waktu yang diperkenankan suatu kegiatan dapat ditunda tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jumlah waktu tersebut sama dengan waktu yang didapat bila semua kegiatan terdahulu dimulai seawal mungkin, sedangkan semua kegiatan berikutnya dimulai selambat mungkin. Float total suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi waktu selesai paling awal atau mulai paling akhir, dikurangi waktu mulai paling awal dari kegiatan tersebut. TF kurang LF kurang EF sama dengan LS kurang ES. Oke, selanjutnya yaitu float bebas. Di sini artinya bila mana semua kegiatan pada jalur yang bersangkutan dimulai seawal mungkin. Float bebas dari suatu kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling awal ES dari kegiatan berikutnya dikurangi waktu selesai paling awal EF kegiatan yang dimaksud. Oke, selanjutnya yaitu float interval. Float interval adalah bila suatu kegiatan menggunakan sebagian dari IF
sehingga kegiatan non-kritis pada jalur tersebut perlu dijadwalkan lagi, digeser meskipun tidak sampai mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Float interference sama dengan float total dikurangi float bebas atau IF sama dengan FT kurang FF. Oke, baik, selanjutnya yaitu contoh soal dan penyelesaian teknik jaringan kerja CPM. Kasus pertama yaitu perusahaan Volux sedang merencanakan pembangunan proyek baru. Ada beberapa kegiatan yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Berikut adalah estimasi waktu dalam hari untuk setiap kegiatan dan ketergantungan antar kegiatan. Bisa dilihat dari dalam tabel. Kegiatan A, B, C, D, E, F, G. Deskripsi yang A, persiapan awal, B, desain, C, akuisisi bahan, D, konstruksi, E, pengujian, F, pelatihan, G, implementasi. Waktu tertimbang atau harinya untuk kegiatan A itu 5 hari, kegiatan B 15 hari, yang C 10 hari, D 20 hari, E 10 hari, F 15 hari, dan G 10 hari. Ketergantungannya untuk kegiatan A tidak ada, yang B A, yang C A, yang D B dan C, yang E D, yang F D, yang G E dan F. Berdasarkan informasi tersebut, yang disuruh cari yaitu pertama, hitung early start ES, early finish EF, late start LS, dan late finish LF untuk setiap kegiatannya. Terus yang kedua, tentukan jalur kritis. Yang ketiga, hitung waktu total penyelesaian proyek berdasarkan tabel. Yang keempat, waktu penyelesaian proyek serta biayanya. Yang kelima, itu ada waktu senggang bebasnya dan lintasan kritis normal. Seperti yang terlihat pada layar, untuk kegiatan itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kegiatan mendahulunya yaitu ada A, B, C, C, E, F, D, E, H, G. Waktu yang dibutuhkan per minggu normal ada 4, 3, 2, 5, 1, 3, 4, 4, 6. Crash 2, 2, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 5. Biaya dalam S normalnya 10.000, 6.000, 4.000, 14.000, 9.000, 7.000, 13.000, 11.000, 20.000. Yang crash 11.000, 9.000, 6.000, 18.000, 9.000, 8.000, 25.000, 18.000, dan 19.000. Oke, dari soal tersebut untuk rumus cara mencarinya dari nomor 1 sampai nomor 5 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Ventina Galuh Pramesti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang contoh soal dan penyelesaian teknik jaringan kerja CPM. Nah, soal yang pertama yaitu perhitungan early start, early finish, late start, dan late finish. Nah, yang pertama yaitu early start A sama dengan 0 dimulai dari awal, early finish A sama dengan early start A ditambah waktu A sama dengan 5, early start B sama dengan early finish A sama dengan 5, early finish B sama dengan early start B ditambah waktu B sama dengan 20. Lalu early start C sama dengan early finish A sama dengan 5, early finish C sama dengan early start C ditambah waktu C sama dengan 15, early start D sama dengan max early finish B, early finish C sama dengan 20, early finish D sama dengan early start D ditambah waktu D sama dengan 40. Lalu early start E ditambah early finish D sama dengan 40, early finish E sama dengan early start E ditambah waktu E sama dengan 50, early start F sama dengan early finish D sama dengan 40, early finish F sama dengan early start F ditambah waktu F sama dengan 55, early start G sama dengan max early finish E, early finish F sama dengan 55, early finish G sama dengan early start G ditambah waktu G sama dengan 65. Nah, selanjutnya menentukan late start dan late finish secara mundur dari akhir ke awal. Late finish G sama dengan early finish G sama dengan 65.
Let's start G sama dengan let's finish G dikurang waktu G sama dengan 55. Let's finish F sama dengan let's start G sama dengan 55. Let's start F sama dengan let's finish F dikurang waktu F sama dengan 40. Let's finish E sama dengan let's start G sama dengan 55. Let's start E sama dengan let's finish E dikurang waktu E sama dengan 40. Let's finish D sama dengan min let's start E. Let's start F sama dengan 40. Let's start D sama dengan let's finish D dikurang waktu D sama dengan 20. Let's finish C sama dengan let's start D sama dengan 20. Let's start C sama dengan let's finish C dikurang waktu C sama dengan 10. Let's finish B sama dengan let's start D sama dengan 20. Let's start B sama dengan let's finish B dikurang waktu B sama dengan 5. Let's finish A sama dengan min let's start B, let's start C sama dengan 5. Let's start A sama dengan let's finish A dikurang waktu A sama dengan 0. Selanjutnya soal kedua yaitu jalur kritis. Jalur kritis adalah jalur dengan total waktu paling lama. Dalam kasus ini jalur kritis adalah A, B, D, E, G dengan total waktu 65 hari. Nah, soal yang ketiga yaitu waktu total penyelesaian proyek. Waktu total penyelesaian proyek adalah waktu paling lama yang diperlukan untuk menyelesaikan semua kegiatan di jalur kritis. Dalam kasus ini, waktu total penyelesaian proyek adalah 65 hari. Lalu soal yang keempat yaitu bentuk jaringan kerja dari proyek di atas adalah sebagai berikut. Nah, dari gambar tersebut diperoleh waktu penyelesaian proyek adalah 22 minggu dengan biaya yang dikeluarkan adalah 10.000 ditambah 6.000 ditambah 4.000 ditambah 9.000 ditambah 7.000 ditambah 13.000 ditambah 11.000 ditambah 20.000 sama dengan 94.000 dolar. Nah, contoh soal yang kelima yaitu memperhitungkan free slack dan temukan lintasan kritisnya. Dari tabel berikut dapat diketahui kegiatan kritisnya yaitu A, B, D, H, I dan jalur kritisnya yaitu 1, 2, 3, 5, 8, dan 9. Nah, selanjutnya yaitu contoh nyata teknik kerja CPM. Dengan menggunakan CPM, perusahaan dapat mengelola proyek konstruksi dengan lebih efisien dan mengantisipasi potensi keterlambatan, memastikan penyelesaian proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, di sini kami mengambil contoh pelaksanaan proyek pembangunan gedung parkir. Pengaruh produktivitas tenaga kerja terhadap biaya dan waktu dapat dianalisis dengan menggunakan metode jaringan kerja CPM, sehingga pelaksanaan proyek sudah sesuai atau belum dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan biaya yang direncanakan sebelumnya. Nah, ternyata ada beberapa permasalahan yaitu waktu yang mengalami keterlambatan yang menyebabkan proyek harus menambah biaya atau overhead untuk mencapai jadwal yang direncanakan sebelumnya. Dengan metode CPM, kita dapat menentukan waktu yang paling efisien dengan menganalisis produktivitas tenaga kerja dan penjadwalan ulang pada pembangunan gedung parkir Balai Kota Semarang. Berdasarkan kinerja pelaksanaan pada pembangunan gedung parkir Balai Kota Semarang pada minggu ke-1 sampai ke-14 dapat disimpulkan proyek mengalami kemunduran jadwal, maka dilakukan rescheduling atau penjadwalan ulang. Setelah dilakukan rescheduling dan pembuatan jaringan kerja atau network diagram dengan metode CPM, maka dihasilkan beberapa percobaan trial and error sebagai berikut. Nah, biaya normalnya sebesar 1.554.295.000 dan waktu normalnya selama 49 hari atau sama dengan 7 minggu. Setelah membuat jaringan kerja atau network diagram menggunakan didapatkan hasil
biaya shift ditambah lembur sebesar 1.540.952.916, biaya shift ditambah penambahan tenaga kerja yaitu sebesar 1.543.015.000, selisih normal dengan shift plus lembur sebesar 5.647.916, lintasan kritisnya yaitu K ditambah L ditambah Q ditambah R ditambah M ditambah N ditambah O ditambah P. Waktu kritisnya selama 45 hari. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila dengan NIM B1021221099 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Contoh nyata teknik jaringan kerja CPM, perakitan lambung kapal feri 300 GT dengan menggunakan CPM. Kita dapat merencanakan jaringan kerja perakitan lambung kapal feri 300 GT dengan menggunakan durasi, jalur kritis, dan jumlah tenaga kerja pada perakitan lambung kapal feri 300 GT critical path method. Dengan metode ini, kita dapat mengidentifikasi jalur kritis kegiatan sehingga bisa mengetahui durasi perakitan lambung kapal. Hasil dari penelitian diperoleh waktu pekerjaan perakitan blok lambung kapal feri sebesar 238,71 jam atau 48 hari dengan total berat blok 106,3 ton. Dengan jalur kritis berada pada perakitan blok 4 pada sub-blok bottom sampai dengan erection antar blok dengan tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 68 orang. Selanjutnya ada latihan soal yang menggunakan teknik jaringan kerja CPM. Soal yang pertama yaitu menentukan jalur kritis dari proyek di bawah ini. Ada node 1, 2, 3, dan 4. Aktivitas dari node 1 ke 3 ada 10, dari 1 ke 2 ada 6, dari 2 ke 3 ada 8, dari 3 ke 4 ada 12, dan 2 ke 4 ada 5. Jika diketahui waktu cepat beserta biaya tambahan untuk soal nomor 1 adalah sebagai berikut. Kegiatan 1-2 waktu cepatnya 5, biaya tambahan 1000. Kegiatan 1-3 waktu cepatnya 6, biaya tambahannya 500. Kegiatan 2-3 waktu cepatnya 6, biaya tambahan 2000. Kegiatan 2-4 waktu cepatnya 4, biaya tambahan 1000. Dan kegiatan 3 ke 4 waktu cepatnya 10 dan biaya tambahannya 500. Maka tentukanlah biaya tambahan untuk mempercepat proyek itu agar bisa selesai dalam 22 hari, dan mungkinkah proyek ini dipercepat dengan 5 hari? Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Dengan melihat model matematik kasus CPM berikut, min 500 waktu A ditambah 1000 waktu B tambah 2000 waktu C tambah 1000 waktu D tambah 500 waktu E. MPAC tambah waktu B lebih besar atau sama dengan 6, MPAD tambah waktu A lebih besar atau sama dengan 10, MPAD tambah waktu C dikurang MPAC lebih besar atau sama dengan 8, MPAE tambah waktu B lebih besar atau sama dengan 6, SPAD tambah WD waktu D dikurang MPAD lebih besar atau sama dengan 12, SPAE dikurang MPAE tambah waktu E sama dengan 5, WA kurang dari atau sama dengan 5, waktu B kurang dari atau sama dengan 1, waktu C kurang dari atau sama dengan 2, waktu D kurang dari atau sama dengan 2, waktu E kurang dari atau sama dengan 1, SPAE sama dengan 26. Jika TE dianggap sebagai waktu normal dan diketahui ditambahnya dalam tabel berikut, maka tentukanlah. Hitunglah biaya total penyelesaian proyek. Jika proyek diselesaikan dengan taksiran waktu, kemungkinan benar 50%. Berapa tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk mempercepat waktu penyelesaian proyek dengan 2 hari? Dan berapa persen kemungkinan proyek setelah dipercepat 2 hari itu? Beranikah Anda mengambil resiko itu? Jelaskan. Berikut adalah kesimpulan dari kelompok kami. CPM atau Critical Path Method adalah sebuah metode yang merupakan model dasar manajemen proyek dalam sebuah proses penjadwalan, perencanaan, dan pengendalian sumber-sumber organisasi. Model ini juga menyediakan informasi yang definitif mengenai waktu, biaya, dan kebutuhan sumber-sumber yang lain bagi manajemen. Tujuan dibuatnya metode ini adalah untuk mengoptimalkan biaya proyek di mana dapat
Ditentukan kapan pertukaran biaya dan waktu harus dilakukan untuk memenuhi jadwal penyelesaian proyek dengan biaya seminimal mungkin. Metode CPM menggunakan cara deterministik, yaitu memakai satu angka estimasi. CPM memiliki 7 macam rumus yang dapat dipakai untuk mendefinisikan sebuah persoalan yang ada, yaitu terminologi dan perhitungan, biaya dan waktu perencanaan, hitungan maju, hitungan mundur, float total, float bebas, dan float interference. Sekian penjelasan dari kelompok kami, sekurang-kurangnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih karena telah menonton video presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.